Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Furkan di channel Repotong. Gimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di sini, channelnya Kak Furkan membahas tentang informasi update ya seputar dunia pemerintahan, khususnya tentang P3K dan CPNS akan dibahas lengkap di channelnya Kak Furkan. Jadi untuk teman-teman yang baru mengklik videonya Kak Furkan, ditekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan berita kapan maupun informasi terbaru terkait P3K maupun CPNS. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar matematika nih dari jenjang sampai kelas 7 sampai kelas 12 SMA itu sudah terbahas lengkap ya di channelnya Kak Furkan. Jadi tidak ada ruginya teman-teman menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Ada pembahasan soal SNBT, pembahasan soal Olimpiade Matematika, SMP SMA itu sudah ada semua. Jadi per materi itu sudah lengkap teman-teman ya. Jadi tidak ada ruginya teman-teman menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi tentunya ya. Oke, di sini ada kabar baru dari honorer kategori R4 ya dari Radar Semarang ya. Tenaga honorer 4 yang tidak lolos P3K tahap 2 harap mempersiapkan berkas untuk seleksi selanjutnya. Apa yang terjadi? Kita coba sepil beritanya Bapak Ibu ya. Pengumuman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 2024 telah disampaikan beberapa waktu, yaitu terakhir 30 Juni 2025. Meskipun ada beberapa instansi yang notabene belum mengumumkan hasil seleksinya ya Bapak Ibu ya. Namun di dalam pengumuman tersebut muncul keresahan antara tenaga honorer yang memiliki kategori R4 setelah dilakukan seleksi P3K tahap 2. Bila honorer R2 R3 sudah tercatat dalam database BKN, maka berbeda dengan honorer kategori R4. R4 ini merupakan tenaga honorer yang tidak tercatat ya Bapak Ibu ya dalam database yang dimiliki oleh BKN. Adanya ketidakpastian ini membuat para tenaga honorer kategori R4 merasa resah. Padahal jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu sebenarnya harus dituntaskan juga Bapak Ibu ya untuk honorer kategori R4. Undang-undang tersebut mengacu kepada PNS dan P3K, penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer dan digitalisasi manajemen ASN. UU ini juga mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Bapak Ibu ya. Jadi memang ada kemungkinan ya teman-teman honorer 4 ini masih bisa dituntaskan ya untuk di tahap 2 ini. Honorer yang diakui sebagai tenaga non ASN hanya yang telah terverifikasi dalam database-nya BKN. Nah itu hanya honorer terverifikasi juga yang berhak mengikuti proses pengangkatan sebagai P3K. Namun tenang, bagi honorer kategori R4 ini sebab pemerintah tengah menyusun kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang diangkat setelah 31 Desember 2022. Dan masa kerja minimalnya itu 2 tahun untuk mengikuti seleksi P3K. Dan syarat lengkap lainnya apa? Yang aktif bekerja sejak 31 Desember 2021 ya Bapak Ibu ya. Dan usia maksimalnya itu 56 tahun, pendidikan minimalnya D3 atau S1 ya. IPK minimal 2,75, tidak dalam proses pensiun atau diberhentikan tidak hormat. Nah, meski belum masuk database BKN, masih ada secara harapan bagi honorer 4 yang selama ini belum mendapatkan kepastian status. BKN selama ini fokus menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer yang datanya sudah valid dan terverifikasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi memang masih ada lah harapan untuk teman-teman itu dituntaskan juga. Nah, ada opsi yang dirancang pemerintah untuk memberikan kepastian bagi honorer kategori R4 ini. Yang pertama adalah menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah, mengikuti seleksi P3K pada periode mendatang, atau mempertimbangkan peluang di sektor pekerjaan lain ya. Namun beredar kabar jika honorer 4 bakal mengikuti seleksi yang dijadwalkan pada Juli 2025. Dimulai proses verifikasi Juli sampai Agustus dan pengumuman hasil seleksi itu di Desember 2025. Selama ini, tenaga honorer 4 telah berkontribusi besar di berbagai bidang mulai administrasi hingga pelayanan publik. Jadi, pemerintah pun menghimbau agar honorer 4 ini segera menyiapkan dokumen penting dan memverifikasi data pribadi agar tidak tertinggal dalam proses seleksi ya Bapak Ibu ya. Hal ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tentang P3K par waktu. Dan dalam datum kelima juga dijelaskan bahwa P3K par waktu hanya bagi non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.
Nah, tentunya mereka harus mengurus salah satu dari dua syarat ini, yaitu mengikuti seleksi CPNS dan mengikuti seluruh tahapan P3K. Jadi memang untuk yang tidak lolos itu masih ada harapan, jadi usahakan oleh pemerintah. Dan ini relate dengan pernyataan dari Prof. Yudan Arif Fakullah dari RDP Komisi 2 DPR kemarin ya, kita coba simak bareng-bareng. Di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada 6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti selesai pada saat bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ini perkembangan seleksi CASN 2024. Mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk instansi yang belum mengajukan permohonan NIP, intinya masih ada peluang ya untuk teman-teman yang ingin tahunnya itu belum kebagian formasi, khususnya untuk honorer 4 ini masih ada peluang. Nah, teman-teman tinggal mempersiapkan berkas saja untuk seleksi selanjutnya. Jadi akan diusahakan ya oleh pemerintah, karena ada opsi yang ditanyakan pemerintah ini cukup membuat teman-teman honorer ini tenang ya. Seperti itu dulu informasi dari Kapolkon. Stay tune aja di channel Kapolkon, bisa informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kapolkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.